Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilia Dwi Puspitasari dengan NIM 200605116004 akan menjelaskan coding live pada UAS Alpro Buroro Indah tentang sintaks error dan logical error. Yang pertama, di sini saya akan memberikan satu contoh in angka 1 titik koma. Langsung saja kita ke penjabarannya. Angka 1 sama dengan integer dot parseIn. Nah, di sini kita menggunakan Goption pen. Lalu kita ingin menampilkan show input dialog. Ingin menampilkan tabel untuk menginput sebuah datanya. Jadi menggunakan show input dialog. Ini D-nya besar. Kemudian kita masukkan contohnya, yaitu contohnya 20 kurang 10. Terus titik koma. Nah, di sini karena Goption-nya belum dipanggil, maka masih error. Kita panggil dengan import javax.swing Goption pen. Nah, gini. Nah, udah nggak error. Lalu kita menggunakan if else, di mana if ini digunakan untuk pernyataan yang benarnya, yaitu angka 1 sama dengan 10. Kemudian kurung kurawal. Lalu kita pakai Goption pen karena kita ingin menampilkan pesan atau message, maka kita menuliskan message, show message dialog. Nah, gini. Kemudian no, dan ini diberi pernyataan jawaban benar. Seperti itu. Kemudian else ini digunakan untuk pernyataan yang salahnya. Seperti ini. Langsung di copy saja dan di paste. Di sini jawaban salah. Jawaban salah. Nah, kita bisa langsung run. Merunkan. Nah, di sini ada 20 kurang 10, kita jawab 10. Maka jawabannya benar. Beda lagi kalau kita nge-run file 20 dikurang 10, misalnya 20. Nah, ini jawabannya salah. Nah, karena ini udah berfungsi, di sini saya akan menjelaskan tentang logical error, di mana logical error itu kesalahannya tidak ditemukan, tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya di sini 20 kurang 10, hasilnya kurang 1 ini. Maka kita run file. Nah, 20 kurang 10 hasilnya 10. Jawabannya salah. Padahal harusnya jawabannya benar. Nah, ini termasuk dengan logical error. Seperti itu. Kemudian ini terbalik. Misalnya ini salah. Nah, kita run file. 20 kurang 10 hasilnya 10. Nah, jawabnya salah. Nah, itu juga termasuk dengan logical error. Seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung membuat class switch, di mana class switch ini digunakan untuk percabangan yang penulisan setiap kondisinya itu berupa 1 digit number. Langsung aja switch. Waduh. Nah, di sini di class switch ini seperti biasa menggunakan public static void main string. Kita langsung copy aja. Nah, di sini ada bentar.
Langsung saja ke contohnya. Yang pertama saya menggunakan int umur sama dengan 18. Nah, int ini digunakan sama saya untuk menjelaskan atau memanggil nanti yang ada di codingan selanjutnya, yang dijabarkan pada codingan selanjutnya. Lalu kita menggunakan switch umur, kemudian kurung kurawal, lalu kita menggunakan case-nya 18. Nah, menggunakan titik 2 bukan titik koma. Kemudian system.out.println kamu sekarang 18 tahun. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa break titik koma. Nah, kita bisa melanjutkannya beberapa case. Di sini ada case 19, saya contohkan lagi. Kemudian sama seperti di atas sistem outline, kita ganti saja umurnya 19. Kemudian kita break lagi titik koma. Kita bisa membuat lagi case-nya, case 20, sama seperti di atas. Nah, di sini kita ganti 20. Lalu kita bisa membuatnya dengan break. Kemudian kita tutup dengan default titik 2. Sorry ya, salah. Ini harusnya titik 2. Nah, kemudian bukan 18, 19, 20. Nah, langsung saja kita run file. Pada saat di run file akan muncul kamu sekarang 18 tahun. Kenapa yang muncul 18? Karena yang disebutkan di int-nya itu 18. Jika di int-nya diganti menjadi 19, maka hasilnya pun akan 19 di output-nya. Nah, seperti pada contohnya, kamu sekarang 19 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana ada syntax error. Nah, syntax error itu jika ada suatu kesalahan pada coding, misalnya sistem S-nya kecil. Nah, ini termasuk syntax error karena harusnya S-nya besar. Kemudian int-nya besar, loop-nya. Nah, ini juga termasuk syntax error. Nah, gitu ya. Kemudian jika O-nya harusnya kecil tapi dibuat besar, nah ini juga syntax error. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa perbedaan dari switch case dan if else itu adalah kalau switch case itu percabangannya kondisinya banyak, sedangkan if itu kondisinya hanya 2, yaitu jika benar dan jika salah. Nah, di sini ada break, di mana break itu digunakan untuk melakukan stop perintah yang diberikan jika sudah dirasa cukup. Sedangkan default itu digunakan untuk dijalankan jika semua cabang di atasnya sudah terpenuhi. Nah, switch case ini adalah percabangan yang pernyataannya itu dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.